Menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, publik justru dikejutkan oleh sesuatu yang tak biasa. Bendera bajak laut dari anime One Piece berkibar berdampingan dengan sang saka merah putih. Dianggap lucu? Tidak. Ini bukan sekadar tren, tapi cermin retak dari bangsa yang katanya merdeka, tapi rakyatnya masih terjajah oleh sistem yang timpang. Di jagat maya, gambar tengkorak khas bajak laut. Topi jerami viral di berbagai lini masa. Pemerintah panik menyebutnya simbol pembangkangan dan pemberontakan. Tapi pertanyaannya, benarkah rakyat hendak makar? Atau mereka hanya ingin berkata, kami sudah terlalu lelah jadi korban dari sistem yang menindas. Di negeri yang katanya sudah merdeka ini, rakyat justru kehilangan arah. Tak lagi punya harapan pada pemimpin dan akhirnya lebih percaya pada simbol fiksi yang memperjuangkan keadilan ketimbang tokoh nyata yang hanya sibuk menjaga kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Fenomena ini bukan kelakar, ini adalah cermin. One Piece menggambarkan dunia yang dikendalikan elit, penuh korupsi, hukum tajam ke bawah, dan penguasa yang menindas. Mirip dengan Indonesia hari ini, kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat, mengguritanya korupsi, lapangan kerja terbatas, PHK terjadi di mana-mana, rakyat dibebani berbagai pungutan pajak, harga sembako naik, pendidikan mahal, kesehatan makin sulit diakses, tapi para pejabat berpesta pora lewat berbagai modus korupsi, memanipulasi anggaran, dan mendapatkan berbagai fasilitas negara. Maka bendera bajak laut itu adalah simbol perlawanan. Bukan pada negara, tapi pada penguasa yang telah menyandera negara demi kepentingan segelintir orang. Masalah ini bukan cuma soal kebijakan yang timpang, sistem yang membiarkan penguasa dan oligarki menunggangi negeri tanpa batas. Hukum bisa dimanipulasi, kebijakan bisa disesuaikan, rakyat dimiskinkan, lalu disalahkan. Dan kemerdekaan hanya milik segelintir. Elit negara hanya menjadi alat bagi kepentingan penguasa, elit, pemilik modal, oligarki, dan investor untuk mendapatkan banyak keuntungan yang merugikan rakyat. Regulasi dibuat bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan yang kaya semakin kaya, memperkuat pengaruhnya, dan menentukan arah bangsa sesuai dengan kepentingannya. Kekuasaan berpihak pada yang kuat dan mengorbankan yang lemah. Dan karena sistem ini, rakyat dijauhkan dari kesejahteraan, harapan, dan mimpinya. Kita sedang dijajah, bukan oleh bangsa asing, tapi oleh sistem yang diciptakan sendiri dan dijalankan oleh mereka yang menikmati keistimewaan di atas penderitaan rakyat. Ketika rakyat lebih percaya pada Luffy daripada legislatif, itu bukan sekadar ironi, tapi peringatan bahwa bangsa ini sedang kehilangan kepercayaan pada wakilnya di parlemen dan pemimpinnya sendiri. Dan sudah saatnya kita melakukan perubahan. Jika benar kita ingin merdeka, maka kita harus berani memutus rantai ketidakadilan dan keluar dari sistem rusak yang terus menindas rakyatnya sendiri. Jika kamu merasa suara rakyat tak lagi didengar, mungkin saatnya kita bicara dengan bahasa yang mereka tak bisa bungkam. One Piece hanya kartun, tapi ia mengingatkan kita. Perjuangan tak selalu datang dari gedung tinggi. Kadang, datang dari kapal bajak laut yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Like, share, dan tulis komentarmu. Apakah rakyat Indonesia benar-benar sudah merdeka? Dan siapa yang sesungguhnya menjadi bajak laut di negeri ini? Subscribe agar channel ini dapat terus berlanjut menyuarakan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.